Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Masyarakat. Hari ini ingin mempresentasikan hasil literasi kami dengan buku yang berjudul One Small Step Can Change Your Life dengan penulis Robert Maurer. Next. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila dan rekan saya Almana Putri yang pada hari ini akan mempresentasikan hasil literasinya. Oke, selanjutnya di sini ada identitas buku. Yang pertama itu judulnya itu One Small Step Can Change Your Life. Penulisnya Robert Maurer, PhD. Penerbitnya itu adalah Workman Publishing Company. Genrenya itu self-improvement dan filosofi. Bahasa aslinya itu adalah bahasa Inggris. Next. Sinopsis dari buku ini itu memperkenalkan konsep Kaizen, sebuah filosofi Jepang yang menekankan pentingnya langkah kecil dan konsisten untuk mencapai perubahan besar. Maurer menunjukkan bahwa perubahan yang perlahan tetapi stabil lebih efektif dibandingkan perubahan besar yang seringkali sulit untuk dipertahankan. Contohnya, jika seseorang ingin meningkatkan kesehatan dengan mulai berolahraga, ia tidak harus langsung melakukan latihan intens selama 1 jam setiap hari. Buku ini juga memberikan banyak ilustrasi seperti seorang pasien yang mengatasi rasa takut terhadap aktivitas fisik dengan memulai dari gerakan sederhana seperti berjalan di tempat selama 1 menit. Pendekatan ini tidak hanya berlaku untuk kesehatan, tetapi juga untuk karir, hubungan, dan pengembangan pribadi lainnya. Tema dan target pembacanya itu, yang pertama, tema utama buku ini itu adalah kekuatan perubahan kecil dan bertahap. Maurer ingin menyampaikan bahwa keberhasilan tidak selalu datang dari tindakan besar, tetapi seringkali dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Buku ini juga ditujukan untuk siapa saja yang ingin mengembangkan diri, menghadapi tantangan secara efektif, dan mencapai tujuan dengan pendekatan yang sederhana namun efektif. Motivasi penulis Robert Maurer itu terdorong menulis buku ini setelah melihat bagaimana banyak orang merasa kewalahan ketika mencoba melakukan perubahan besar dalam hidup mereka. Sebagai seorang psikolog klinis, ia menyadari bahwa otak manusia itu cenderung menolak perubahan drastis karena dianggap sebagai ancaman. Ia ingin memberikan pendekatan yang lebih ramah otak, yaitu dengan memperkenalkan konsep Kaizen. Tujuan penulisannya itu untuk membantu pembaca memahami bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil. Selain itu, buku ini juga bertujuan untuk mengubah cara pandang pembaca terhadap keberhasilan, menekankan pentingnya proses bertahap dan yang berkelanjutan dibandingkan hasil instan. Nah, di sini ada latar belakang masalahnya. Latar belakang masalahnya itu konsep Kaizen ini awalnya diterapkan di Jepang pasca Perang Dunia II sebagai strategi manajemen untuk meningkatkan efisiensi di pabrik-pabrik. Filosofi ini kemudian berkembang menjadi pendekatan yang dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan. Maurer juga melihat bahwa prinsip Kaizen sangat relevan untuk mengatasi masalah yang dihadapi banyak orang di era modern sekarang ini, seperti stres, kebiasaan buruk, dan rasa takut akan kegagalan. Sebagai contoh, ia menceritakan bagaimana perusahaan seperti Toyota itu berhasil menggunakan Kaizen untuk mencapai kesuksesan global dan bagaimana prinsip yang sama dapat diterapkan untuk pencapaian pribadi. Baik, selanjutnya ini ada pembahasan di mana ini ada satu langkah sederhana. Yang pertama itu prinsip utama dari Kaizen ini adalah memulai perubahan besar dalam langkah kecil yang sederhana namun konsisten untuk menghindari rasa kewalahan. Nah, yang kedua, mengapa Kaizen ini berhasil? Karena metode Kaizen ini memanfaatkan mekanisme otak untuk mengurangi ketakutan terhadap perubahan dan pendekatan yang bertahap. Nah, yang ketiga itu ada ajukan pertanyaan sederhana, di mana pertanyaan yang sederhana ini seperti contohnya itu ada apa satu hal yang bisa saya lakukan sekarang ini. Nah, hal ini tuh mendorong untuk pikiran kita untuk mencari solusi tanpa menimbulkan rasa tekanan. Nah, yang keempat itu ada pikiran hal-hal kecil, di mana fokus pada kedetailan yang tidak menimbulkan rasa kreativitas dan membantu menemukan peluang untuk perbaikan yang sering diabaikan.
Nah, yang kelima di buku ini juga membahas mengenai tindakan-tindakan sederhana yang dimana itu contohnya itu langkah kecil seperti 5 menit latihan atau satu perbaikan harian untuk membangun kebiasaan yang membawa perubahan yang signifikan. Yang keenam itu buku ini juga membahas tentang memecahkan masalah kecil yang dimana seperti menangani masalah kecil yang lebih mudah dan memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat. Nah, hal ini tuh untuk mencegah akumulasi masalah yang lebih besar untuk di masa yang akan datang. Nah, yang selanjutnya juga di buku ini membahas mengenai berikan imbalan-imbalan yang sederhana, di mana imbalan kecil ini seperti untuk mencapai kemajuan, membantu menjaga motivasi, dan memberikan rasa penghargaan pada usaha yang dilakukan. Nah, selanjutnya di buku ini juga membahas mengenai identifikasi momen-momen kecil, yaitu di buku ini menyadari bahwa momen-momen kecil ini dalam kehidupan memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan dan perubahan. Nah, yang terakhir ini buku ini juga membahas tentang Kaizen untuk selamanya, di mana Kaizen ini adalah pendekatan yang berkelanjutan yang mendorong perbaikan tanpa henti, di mana ini menciptakan pola pikir yang selalu berorientasi pada pengembangan diri. Nah, mengapa buku ini penting? Karena buku One Small Step Can Change Your Life ini penting karena menceritakan pendekatan sederhana namun efektif untuk dilakukan dan mengatasi sumber masalah yang dihadapi. Nah, buku ini juga melakukan perubahan besar kepada prinsip Kaizen yang berfokus pada langkah-langkah kecil dan konsisten. Nah, dengan metode ini pembaca dapat membangun rasa perubahan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan mereka tanpa harus kewalahan dan perlu kewaspadaan dalam diri mereka. Nah, selanjutnya untuk kelebihan buku ini sendiri, buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan sehingga dapat membaca mudah dinikmati. Nah, selanjutnya ini buku ini juga memberikan panduan langkah demi langkah untuk praktis dan dapat dilangsungkan dan diterapkan. Contohnya itu penulis menjelaskan bagaimana seseorang yang merasa terlalu sibuk untuk berolahraga dapat memulai dengan langkah kecil seperti berjalan selama 1 menit di sekitar rumah mereka. Nah, yang ketiga itu menggabungkan filosofi Jepang dengan prinsip psikologi modern sehingga memberikan perspektif yang unik. Nah, untuk kekurangan buku ini sendiri, yang pertama itu beberapa bagian yang terasa repetitif, yaitu misalnya penjelasan tentang pentingnya langkah kecil diulang di beberapa bab tanpa menambahkan wawasan baru dalam buku ini. Nah, yang kedua ini pendekatan yang sangat sederhana mungkin kurang menarik bagi pembaca yang menginginkan pembahasan yang lebih mendalam dalam buku ini. Nah, yang ketiga itu penjelasan mengenai hubungan antara Kaizen dan ilmu psikologi modern masih sangat terbatas dalam buku ini dan sehingga kurang memberikan konteks ilmiah yang kuat. Nah, untuk saran dari buku ini sendiri, mungkin buku ini dapat lebih menarik jika dilengkapi dengan ilustrasi visual, grafik, atau digunakan secara sederhana untuk menjelaskan konsep-konsep utama. Sehingga pembahasan dengan gaya belajar yang visual ini juga merasa terfasilitasi oleh para pembaca dari buku ini sendiri. Nah, selain itu juga buku ini lebih menekankan jika dilengkapi dengan contoh-contoh dari berbagai budaya atau konteks internasional dari seluruh dunia di contoh-contoh untuk buku ini sendiri. Nah, hal ini akan membantu pembaca memahami bahwa konsep Kaizen ini dapat diterapkan secara universal. Baik, sekian presentasi hasil literasi buku kami. Apakah Pak Rusdi ada yang ingin dikomentari? Ya, Pak Dampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sudah sangat memenuhi apa yang dimaksud dengan literasi, karena literasi itu pada intinya adalah bagaimana pertama kemampuan membaca dengan baik, terus kemampuannya juga mendengar, ikuti lagi kemampuan untuk mengkomunikasikan. Saya rasa adik mahasiswa berdua ini mengkomunikasikan buku itu dengan sangat baik sekali, dan ditambah lagi dengan kemampuan mengkritisi apa yang harus dilakukan, apa yang kurang, dan ada tambahan dari buku ini. Memang dalam literasi itu yang paling penting adalah bagaimana bukan hanya sekedar membaca selintas, tapi bagaimana kita mampu membaca, memahami, mengkritisi, itu artinya membaca dengan menyimak. Nah, saya melihat adik-adik mahasiswa berdua ini, saya mulai cukup bagus, cukup
cukup menarik bagi saya ketika mereka mengkomunikasikan apa mereka baca ini bisa tersampai apa yang masuk dengan kesimpulan dari rekomendasi ini. Nah, sekian komentar saya, dan saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada adik berdua dalam mampu mengambil kesimpulan dari buku ini. Dan buku ini menarik juga bagi saya, dan seperti teori Islam. Islam itu bekerja yang kecil, tapi yang penting istiqomah. Nah, sehingga akan membawa hasil lebih baik di kemudian hari. Apalagi ini pergerakan psikologis yang cukup menarik, sehingga bisa merubah diri kita dari yang kecil dulu untuk terus menerus menjadi besar. Ini sebenarnya teori yang sangat melekat pada ajaran Muslim. Demikian saya sampaikan terima kasih sekali lagi bahwa Anda sudah bagus mengkomunikasikan dan memiliki literasi buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oke, baik. Cukup sekian presentasi hasil literasi buku kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.